Om Swastiastu. Swastiastu. Bapak Ibu sekalian, kembali kita berjumpa melalui Yuda Triguna Channel. Hari ini saya menghadirkan seorang narasumber, Ida Bagus Made Baskara, seorang walake, seorang penekun sastra, juga saat ini sebagai mahasiswa PhD ya, di Universitas Hindu Indonesia, berasal dari Geria Gunung Kawi Manuape, Tampak Siring. Hari ini saya akan berbincang-bincang ringan mengenai apa ini? Ini tidak lain adalah daun sirih, ya. Daun sirih yang seringkali kita temukan dalam salah satu unsur bebantenan. Daun sirih tidak saja kita temukan dalam Banten, juga daun sirih kita temukan dalam berbagai tanda kutip menjalin persahabatan, persaudaraan, dan membangun jejaring di antara kita. Para pemirsa yang budiman, saya ingin mengeksplor lebih jauh. Apakah daun sirih itu dan mengapa kedudukan daun sirih itu demikian penting dalam setiap ritus upacara di Bali. Bu Haji, selamat siang, selamat bertemu kembali. Hari ini Titiang ingin bertanya, mengapa kalau Titiang perhatikan banyak sekali Canang, Banten itu menggunakan unsur daun sirih. Bisa dijelaskan, Jurusan? Baik, Suksema atas kesempatannya. Nah, sebelum kita berbicara tentang penggunaan daun sirih pada ritus-ritus agama, jadi perlu kita ketahui bahwa penggunaan sirih dan pinang itu adalah sebuah tradisi yang sangat kuno sekali. Bahkan ketika penelitian manusia purba di Gilimanuk, pada saat penggalian itu ditemukan bahwa bukan hanya giginya yang sudah rata sebagai penanda pernah dilakukan upaya pengerataan gigi, tetapi pada bagian giginya juga ditemukan bercak. Dan setelah diteliti ternyata itu adalah bersumber dari warna daun sirih. Jadi sebelum agama Hindu ataupun Buddha masuk ke Bali, tradisi penggunaan daun sirih itu sudah ada. Di Indonesia khususnya, di Bali khususnya, demikian. Nah, kalau kita merujuk ke teks-teks sastra, ada banyak sumber yang menjelaskan penggunaan daun sirih, daun base seperti itu. Dan memang sangat detail sekali dijelaskan. Pada salah satu teks disebutkan ada sebuah cerita menarik nih. Jadi suatu ketika saat Ida Betara Siwa dan Betari Uma setelah menikah, gitu. Nah, pada saat itu Betara Siwa jarang beliau berada dari rumah karena beliau adalah seorang pertapa. Nah, karena Dewi Uma adalah seorang pengantin baru, dimanusiakan seperti itu. Jadi beliau sedih, patut dipersonifikasikan. Jadi beliau sedih. Jadi beliau pun mendapat petunjuk agar suaminya betah di rumah, dipersembahkanlah daun base. Demikian. Jadi cerita itu menandakan bahwa penggunaan daun sirih itu amat penting sekali. Persembahan kepada Ida Betara Siwa. Demikian. Ini ke cerita yang pertama. Nah, yang kedua, ada salah satu Purana yang menyebutkan bahwa tumbuhan base itu adalah konon adalah tumbuhan yang istimewa karena akarnya itu tumbuh di bumi, sedangkan daun buah bunganya itu berada di akasa bahkan di sorga. Maka itu sangat penting sekali pada saat melakukan ritus-ritus pemujaan, karena ini adalah tumbuhan-tumbuhan surgawi salah satunya. Demikian. Itu argumentasi mengapa daun sirih begitu memiliki arti penting di dalam mitologi, di dalam keyakinan, dan di dalam teologi Hindu, khususnya juga
di Bali. Para pemirsa, perbincangan kita menarik. Daun sirih sederhana, tapi memiliki mitologi, fungsi yang luar biasa. Pak Agung, ada hal yang ingin ditanyakan kepada Tu Haji Baskara? Terima kasih Tu Haji. Tu Haji, demikian tadi sudah dijelaskan mengenai eksistensi dari ya daun sirih itu sendiri atau base punika. Nah kemudian kira bentuknya sering bermacam-macam Tu Haji. Dan untuk persembahan itu pada masing-masing tempat mungkin tujuan Tu Haji. Mohon penjelasannya Tu Haji tentang itu bentuk mungkin fungsinya Tu Haji. Baik. Semua. Wah, terima kasih. Nah, jadi daun sirih memang pada saat digunakan sebagai sarana upakara itu tidak berdiri sendiri. Nanti daun sirih ini akan dilengkapi entah itu dengan buah pinang, entah itu dengan pamor atau gambir dan sebagainya. Jadi ini adalah sebagai sarana pelengkap. Nah, ada 3 pengelompokan penggunaan dari daun sirih itu. 3. Yang pertama, daun sirih itu digunakan sebagai niase atau simbolis. Kembali. Nah, misalnya nanti akan ada istilah base jeriji. Nah, itu adalah daun sirih yang digunakan pada saat upacara kematian. Misalnya pada saat ngereke kajang. Nah, itu juga menggunakan daun sirih yang nanti dipelinting-pelinting membentuk jari ataupun membentuk rambut. Nah, jadi itu digunakan sebagai simbolis niase badan tubuh manusia. Ya. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah sebagai daksina. Daksina ini dimaknai sebagai persembahan. Jadi niase, ya, sekarang persembahan. Daksina atau persembahan. Makanya zaman dulu dan di desa kami masih menjadi tradisi ketika nunas baos, nunas petunjuk kepada Ratu Peranda, nanti patut mengaturkan base. Nah, itu sebagai tatakan raos, sebagai daksina yang diaturkan kepada Sulingge. Nah, daksina persembahan ini pun nantinya seperti yang Tu Haji katakan bahwa ini juga berkaitan dengan tradisi-tradisi sosial. Nah, untuk nyapa tamu, untuk mereraosan dan sebagainya. Jadi ini adalah bagian dari daksina persembahan, bukan hanya kepada Ido Betara, tetapi juga kepada sesama, kepada manusia. Nah, yang ketiga, base ini dipakai serana. Nah, kembali, serana itu berkaitan dengan sarana-sarana yang bersifat magis tentunya. Nah, misalnya ada daun base yang dianggap memiliki kekuatan yang dahsyat, itu adalah daun base yang temuros atau uratnya sejajar gitu. Nah, temuros atau uratnya sejajar, urat pada istilahnya. Karena konon itu sebagai simbol kerangka manusia. Jadi itu adalah simbol tulang iga-iga manusia. Maka dari itu sangat penting digunakan dalam ritus-ritus magis, terutama untuk menghadirkan kekuatan penyembuhan, usada, ataupun sarana-sarana yang bersifat metafisik. Entah sebagai penyengker, pagar gaib, ataupun sarana-sarana yang bersifat untuk pengasihan. Nah, misalnya base silih asih. Nah, silih asih kalau kita lihat dari bahasanya, silih asih itu kan artinya saling mengasihi. Tapi ketika base silih asih ini digunakan khusus untuk memikat, nah untuk pelet misalnya, nah dipilihlah daun base yang temuros, yang uat pada nih sama juga, yang sejajar. Jadi ini fungsinya lebih kuat. Jadi ada 3 fungsinya. Sebagai niase, simbol-simbol. Yang kedua adalah sebagai daksina, persembahan, baik horizontal ataupun vertikal. Yang ketiga adalah sarana-sarana yang bersifat magis. Wah, luar biasa ini. Ini kalau kita mau memahami base dalam fungsi niase, fungsi persembahan, dan fungsi sarana. Base ternyata setidaknya saya katakan memiliki 3 fungsi. Jadi apakah dilihat dari bentuk bisa nggak dijelaskan
bisa dibentuk berapa itu Ya. persembahan base Ya. dalam Hindu itu Baik. dan apa saja masing-masing namanya itu. Ya. Nah, baik, penggunaan base dalam berbagai ritus keagamaan, khususnya agama Hindu Bali, itu paling tidak ada 11. Wah, Ada banyak 11 bentuk rangkaian yang berbeda. Ya, Nah, misalnya base selongsong misalnya. Ya. Base selongsong itu sering digunakan pada saat bebaosan atau pada saat ada rapat, ada acara-acara keluarga. Dia menggunakan base selongsong. Ada juga yang disebut base tulak. base tulak. Base tulak itu adalah dengan memposisikan bolak-balik. Jadi dua base dipelinting, kemudian ujungnya dibalik. Nah, jadi disatukan tapi ujungnya berbeda. Ujung yang satu dipertemukan dengan Ini. pangkal. Ya, Ini base. ya. Dibolak-balik gimana? Dibolak-balik, ini dipelintir. Nah, setelah itu nanti, nah akan dijadikan satu. Nah, jadi ini namanya base tulak. Oh, Nah, base tulak. Jadi difungsikan sesuai dengan padanan kata tulak. Jadi ini adalah untuk menolak segala hal-hal yang bersifat tidak baik. Nah, ada juga base silihase. Nah, kalau silihase itu ujungnya ditemukan sama ujung begini. Ujung Nah, sama ujung. Ditemukan, dipertemukan sejajar dia. Agar orang itu Ya, memiliki visi misi sama, searah, dipertemukan. Ada juga base jeriji, tadi yang digunakan pada ritus-ritus kematian, ngereke kajang dan sebagainya. Ada juga base porosan. Nah, itu biasa pada canang. Kalau canang konon tidak ada porosan, tidak disebut canang. Ada base solas dan sebagainya. Ada 11 bentuk pola yang bisa dibuat dari daun sirih itu. Ini bisa menjadi sebuah disertasi nih. Hanya ngomong tentang satu daun yang disebut base bisa menghasilkan satu tulisan, satu buku, malahan satu disertasi. Bu Haji, tadi Iya. Bu Haji bilang bahwa base itu digunakan sebagai niase. Ya, Base itu digunakan sebagai persembahan. ya, Base itu juga digunakan sebagai sarana. Itu kesan yang saya tangkap adalah base itu diperuntukkan dan baru memenuhi fungsi vertikal. ya. Bisa nggak dijelaskan bahwa base juga memiliki fungsi horizontal? Ya. Ya. Baik. Ya. Ya, memang di Bali base itu dijadikan dari zaman dulu Iya. dijadikan sarana untuk nyape tamu. Oh. Ya. Nah, misalnya ketika ada tamu yang berkunjung, itu tidak langsung diberikan makanan atau minuman. Ya. Yang dipersembahkan pasti adalah Daun base, daun sirih, base penyape. Wah, saya ketika beberapa waktu misalnya ke Sumatera Barat, ke Lampung, saya disuguhi Nah, base. Nah. Ternyata di sini ya. Itu kaitannya. Jadi pada aktivitas-aktivitas sosial, Ya. ya, biasanya yang digugakan adalah base selongsong biasanya. Oh, base Ya. selongsong. Ya, base selongsong itu agar lebih mudah diambil untuk dikonsumsi. Para pemirsa yang budiman, tadi kita telah mendengarkan penjelasan Ide Bagus Made Baskara mengenai kedudukan fungsi daun sirih. Saya ingin mengeksplor lagi, Tuh Haji, apakah ada hubungan antara daun sirih dengan usade di Bali? Seperti Tiang Sampun jelaskan, bahwa selain fungsi niase, fungsi dakshina, persembahan, daun sirih juga sebagai sarana yang berkaitan di aktivitas-aktivitas magis dan juga pada ranah usade. Ya, daun base mungkin secara empiris telah banyak diuji bahwa dia memiliki kandungan antioksidan, antibiotik yang sangat tinggi sekali. Nah, pada kamus Dasanama itu adalah kamus khusus menyebut berbagai nama-nama tumbuhan. Daun sirih disebut juga naga wali. Naga wali. Ya, naga itu ya mungkin karena bentuknya posisi yang membelit, wali itu ya artinya persembahan. Nah, jadi naga wali atau daun sirih itu memang sangat banyak sekali digunakan untuk bahan usade. Entah itu dari daun atau buahnya. Ya. Nah,
Salah satunya adalah untuk mengobati radang tenggorokan. Nah, atau batuk. Bahasa Usado Balinya itu cekehan namanya. Nah, untuk batuk cekehan biasanya daun sirih ini itu akan dilumatkan atau langsung dikunyah daunnya. Nah, tetapi air liur yang keluar dari pada saat mengunyah itu tidak dibuang atau tidak diludahkan, tetapi ditelan langsung. Ya, dan bahkan pada pandemi ini sudah banyak masyarakat yang membuktikan konon dengan mengkonsumsi daun sirih itu sangat membantu mempercepat pulih dari COVID ini. Terutama ketika ada gejala kehilangan indera bau atau perasa. Jadi dengan mengunyah daun sirih, proses penyembuhannya itu sangat cepat sekali. Itu sudah dibuktikan oleh teman-teman. Demikian. Para pemirsa dan Ku Haji, saya mengalaminya sendiri. Lebih dari 3 tahun terakhir, saya setiap hari meminum rebusan daun sirih merah. Ternyata apa yang terjadi, ini semacam share pengalaman saja. Ya. Bau nafas berkurang. Kemudian yang biasanya kaki pegel akibat makan kacang mente, ya itu Asam urat. hilang. Asam urat itu berkurang. Dan terakhir tentu karena saya masih olahraga tenis gitu, ternyata bisa membuat stamina menjadi lebih baik. Saya yakin Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan menciptakan beraneka ragam jenis tumbuhan dengan fungsi-fungsinya. Daun sirih, ciptaan Tuhan, oleh umat Hindu di Indonesia dan khususnya di Bali, digunakan nyase, memohon, dan sarana. Saya yakin dengan pengetahuan itu, kita semuanya akan berusaha juga memanfaatkan, bila perlu menanam daun sirih di lingkungan kita masing-masing, agar kita dengan mudah memperoleh efek sehat. Terima kasih para pemirsa, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om.